Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan materi yang ada di buku Akuntansi Biaya edisi ke-6 karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan saya sendiri Catur Sasongko. Yang akan saya bahas adalah materi dalam bab 9, yaitu alokasi Departemen Pendukung atau Supporting Department Cost Allocation. Metode yang digunakan itu adalah metode langsung. Video berikutnya akan saya jelaskan juga soal pembahasan alokasi departemen pendukung dengan metode bertahap atau step by step dan metode resiprokal atau metode aljabar. Ya, jadi kali ini yang dibahas adalah metode langsung. Dapatkan video lengkapnya dengan mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi biaya edisi 6 karangan Firdaus Dunia dan kawan-kawan. Di dalamnya ada kode akses yang dapat Anda akses untuk memperoleh materi-materi bernilai tambah di e-learning seperti yang Anda akan lihat ini, soal pembahasan dari setiap chapter, soal pembahasan pilihan ganda, video pembelajaran dari setiap bab, kemudian persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mata ajar atau mata kuliah akuntansi biaya. Nah, kemudian kode akses ini dapat Anda peroleh dengan membeli buku akuntansi biaya edisi 6 yang original tentu saja. Silakan kunjungi lexikabookstore.com atau Anda membeli kode akses di e-learning.perbitsalemba.com yang dapat berlaku selama 6 bulan sejak aktivasi. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT Mentari Bersinar memiliki 2 departemen pendukung atau supporting departemen atau service departemen, yaitu departemen A dan departemen B, dan 2 departemen produksi atau production departemen, departemen C dan departemen D. Berikut ini adalah informasi terkait dengan keempat departemen tersebut untuk tahun 2024. Nah, ada biaya overhead sebelum alokasi. Departemen pendukung A 4 miliar, Departemen pendukung B 8 miliar. Kemudian biaya overhead Departemen C sebelum alokasi dari Departemen pendukung itu 4 miliar. Adapun Departemen produksi D 2 miliar. Ada jumlah pegawai untuk setiap departemen, jam pemeliharaan, kemudian ada jam mesin dan jam tenaga kerja langsung. Biaya Departemen pendukung A dialokasikan berdasarkan jumlah pegawai. Sedangkan biaya Departemen pendukung B dialokasikan berdasarkan jam pemeliharaan atau maintenance hours. Tarif biaya overhead Departemen produksi menggunakan basis jam mesin atau mesin hours. Adapun tarif biaya overhead Departemen produksi D menggunakan basis jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours. Diminta yang pertama, alokasikan biaya departemen pendukung menggunakan metode langsung atau direct method. Yang kedua, berapakah tarif biaya overhead untuk departemen produksi C dan departemen produksi D? Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengalokasikan biaya departemen pendukung A dan B ke departemen produksi C dan D menggunakan metode langsung atau direct method. Kedua, menghitung tarif biaya overhead untuk departemen produksi C dan departemen produksi D. Kita mulai pembahasan. Yang pertama adalah mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi dari A dan B ke C dan D dengan menggunakan metode langsung. Nah, dengan metode langsung, seluruh biaya departemen pendukung itu 100%-nya dialokasikan ke departemen produksi. Jadi misalnya departemen A ini dia semua biayanya dialokasikan ke departemen produksi C dan departemen produksi D berdasarkan ini jumlah pegawai dalam soal di sini. Jumlah pegawai. Tidak ada biaya departemen pendukung A yang dialokasikan ke departemen pendukung B. Nah, sebaliknya juga biaya departemen pendukung B itu dialokasikan ke departemen produksi C dan departemen produksi D berdasarkan jam pemeliharaan atau maintenance hour. Tidak ada alokasi dari departemen pendukung A ke departemen pendukung B. Oke, kita mulai dengan mengalokasikan biaya departemen pendukung A ke
Departemen Produksi C dan D menggunakan jumlah pegawai. Yang dialokasikan ke C, jumlah pegawai Departemen C itu 60 orang, kemudian dibagi jumlah pegawai di Departemen Produksi C 60 dan D juga 60. Maka 60 per 120 kali, 4 miliar ini adalah biaya Departemen Pendukung A. Maka dari 4 miliar biaya Departemen Pendukung A yang dialokasikan ke Departemen Produksi C adalah 2 miliar. Kemudian alokasi ke Departemen Produksi D. Departemen Produksi D juga ada 60 orang pegawai. Nah, ini dibagi jumlah pegawai C 60, jumlah pegawai D juga 60 kali biaya Departemen A 4 miliar, 2 miliar. Jadi biaya Departemen Pendukung A dialokasikan ke Departemen Pendukung C itu sebesar 2 miliar dan dialokasikan ke Departemen D juga 2 miliar. Total alokasinya 4 miliar, itu persis sama dengan jumlah biaya overhead di Departemen Pendukung A. Setelah Departemen Pendukung A, seluruh biaya yang sudah dialokasikan ke Departemen Produksi C dan D, maka berikutnya kita mengalokasikan biaya Departemen Departemen Pendukung B ke Departemen Produksi C dan D menggunakan basis alokasinya adalah jumlah jam pemeliharaan atau maintenance hours. Alokasi ke Departemen Produksi C 12.800 ini adalah jam pemeliharaan untuk Departemen Produksi C. Dibagi, ini 12.800 jam pemeliharaan Departemen C, 3.200 adalah jam pemeliharaan Departemen D. Atau kalau digabung 16.000. 8 miliar ini adalah biaya Departemen B. Maka 12.800 dibagi 16.000 dikali 8 miliar adalah 6,4 miliar. Berikutnya alokasi ke Departemen Produksi D. Departemen Produksi D, maintenance hours-nya ini 3.200, kemudian C plus D, jam pemeliharaannya 16.000 dikali 8 miliar, kita dapatkan 1,6 miliar. Oke, maka setelah alokasi kita lihat, alokasi Departemen A 4 miliar, 2 miliar Departemen C, 2 miliar Departemen D. Setelah alokasi, maka biaya Departemen Pendukung A adalah 0. Berikutnya kita jumlahkan, Departemen Pendukung B masih 8 miliar. Nah, sekarang Departemen Produksi C biayanya setelah mendapatkan alokasi dari Departemen A menjadi 6 miliar, sedangkan Departemen D menjadi 4 miliar. Ya, ini ditambahkan. Kemudian alokasi Departemen B 8 miliar, 6,4 miliar ke Departemen C, dan 1,6 miliar ke Departemen D. Kita jumlahkan, maka biaya Departemen B setelah dialokasikan menjadi 0, kemudian Departemen Produksi menjadi 12,4 miliar, untuk yang C dan yang untuk yang D 5,6 miliar. Nah, pertanyaan yang kedua, kita menghitung berapakah tarif biaya overhead untuk Departemen Produksi C dan Departemen Produksi D. Nah, tarifnya untuk Departemen Produksi C tadi biayanya 12,4, silakan lihat kembali ya, dibagi 20.000 jam mesin. Jadi alokasi Departemen Produksi Departemen Produksi menggunakan jam mesin. Maka Departemen Produksi C tarifnya adalah 620.000 per jam mesin atau mesin hours. Sedangkan Departemen Produksi D, biaya overhead-nya setelah mendapatkan alokasi dari A dan B adalah 5,6 miliar, dibagi dia menggunakan basisnya adalah jam tenaga kerja langsung, 20.000 jam tenaga kerja langsung, maka didapatkan tarif biaya overhead Departemen Produksi D adalah 280.000 per jam tenaga kerja langsung. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait materi bab 9 dari buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia edisi ke-6 tentang alokasi biaya Departemen Pendukung ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.